Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi di Gunung Semeru. Cerita ini ditulis oleh Laras, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi di Gunung Semeru. Naik-naik aja lu, Yud. Nggak lihat apa tadi siang panasnya minta ampun. Terus juga gunungnya masih aktif, makanya kita jangan terlalu gegabah buat naik. Lagian belum ada tanda-tanda mau meletus kan, jadi bisa dong kita ke sana. Nah, bener juga tuh kata Janu. Lagian jarang juga kita naik gunung, sekali-kali lah bisa. Terus juga view-nya bagus, sayang banget kalau cepet turun. Untuk sekarang kalian mending makan dulu, pasti lapar kan? Lagi-lagi adu argumen dibuka, membuat pendapat mereka saling berseteru dan memperkeruh keadaan tidak bagus di sini. Nggak usah ngalihin topik bang, gue tahu kok lu takut kan? Yudah, tegur Wajendra yang berada di sampingnya. Akhirnya mangkuk mereka sudah di tangan masing-masing. Satu persatu masuk ke dalam tenda, namun kini tinggal 8 remaja yang masih sanggup menjaga tidurnya. Gak seru kalau besok langsung turun. Yuda melempar batu ke segala arah. Bisma dan Erja yang tertua di sini langsung melemparkan tatapan. Mereka juga sama dengan Yuda, lagi pula keadaan masih bersahabat, jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, bukan? Gue juga seharusnya kita bisa kali sampai Semeru. Kan seru ya kan? Kalian mau ikut naik? Bisma melontarkan pertanyaan kepada 6 remaja yang kini tidak terlalu puas dalam mendakinya. Lo mau naik bang? Gue sama Bisma mau naik. Gue sebenarnya pernah kesini sih, tapi ya samar-samar, lagi pula ikutin aja jalurnya. Benar kata Erja, menurut Janu, ikuti saja alurnya, nanti pasti bisa ke rekor tersebut. Kapan? Abang tahu kan kalau yang lain kurang setuju. Pagi ini jam 3 gimana? Mereka kan belum bangun kan? Siap dah. Kini Hasta mulai masuk ke dalam tenda dan melihat sang kakak yang tertidur pulas membuat Hasta tersenyum. Seberapa banyak yang abangnya pikul, sekarang Hasta sudah besar, jadi menurutnya semua masalah harus ia tanggung sendiri. Bang, boleh peluk nggak? Tidur yang dewasa Hasta. Suara khas bangun tidurnya membuat Hasta tergigih kecil. Walaupun tidak mendapatkan lampu hijau, Hasta tetap memeluk sang kakak. Hasta, bentar doang ya lah bang, nanti abang kangen lagi sama Hasta. Dewasa dikit tak? Tapi gak enak bang kalau didewasakan dengan keadaan. Hasta jangan kayak gitu, ganggu. Gak seru, nanti abang kangen lagi sama Hasta. Emang lu mau kemana sampai gue kangen? Pertanyaan Raden membuat Hasta terdiam sejenak. Jangan sampai abangnya tahu jika Hasta ingin ke puncak Semeru tanpa dirinya. Gak kemana-mana sih bang, gak jelas. Respon sang kakak membuat Hasta tersenyum di balik tidurnya. Hasta takut itu jadi pelukan terakhir Hasta buat Bang Raden. Janu yang kini terbangun karena keringat yang terus menetes, dan dia mengambil ponselnya, dan ternyata ini jam 3 pagi. Terdengar suara langkah kaki yang mendekati tendanya Janu. Tahu jika itu Bisma atau Erja. Janu membuka seleting tendanya pelan-pelan agar Danu tidak terbangun. Karirnya yang di dalam sudah ia bereskan, langsung dia ambil, dan saat keluar ada Nadi dengan Hasta yang baru bangun.
Mereka melingkar. Disitulah kedelapannya berdoa dan menyemangati satu sama lain agar sampai di puncak Semeru yang mereka tunggu. Semoga saja kita lancar ya Allah, amin. Mau gimana pun akhirnya kita harus bisa sampai di puncak Semeru. Berbagai doa yang mereka panjatkan membuat diri mereka semangat kembali. Mereka benar-benar ingin sekali mencapai puncak Semeru dengan berbagai cara. Walaupun cara itu salah. Sudah jam 4 pagi, Nadi masih berada di perjalanan menuju puncak Semeru. Perjalanan seperti makin jauh menurut Nadi atau perasaannya saja. Bang, boleh rehat bentar gak? Tanya Nadi yang berada di barisan kelima setelah Janu. Boleh, tapi kita lihat dulu di depan ada tempat buat kemah atau enggak, ucap Bisma yang menjadi leader di antara mereka. Perjalanan semakin cepat untuk mencari tempat. Saat itulah Nadi menghela napasnya. Akhirnya ada tempat yang bisa mendirikan tenda. Hawanya kenapa makin panas ya? Mungkin perasaan aja, buktinya gue nggak apa-apa, ucap Yuda yang sedang selonjoran di tanah. Nadi memilih untuk tiduran di dalam tenda. Sungguh tubuhnya ingin remuk akibat tidur sebentar. Apalagi dirinya memiliki darah rendah. Kalian lelah banget ya. Ada minum gak? Di situ ada danau. Tuh. Ucap Erja yang melihat sebuah danau yang kelihatannya sangat jernih. Hasta masih berdiam diri di dalam tenda sambil menatap di luar. Dirinya benar-benar ingin kembali, namun rasa penasarannya lebih besar. Bang, kita kapan bakal sampai? Ucap Hasta yang menyembulkan kepalanya sambil menatap Bisma. Bisma mengulum bibirnya. Dia bingung, seharusnya Erja yang menjawab, namun anak itu sedang pergi bersama Wajendra untuk mengambil kayu. Kayaknya sih masih lama, jawab Jiwa yang meminum air mineralnya yang tersisa sedikit. Hasta menghela nafasnya. Selama itu, namun Hasta benar-benar takut jika terjadi sesuatu oleh kakaknya. Bagaimana ini? Hasta harus menyalahkan siapa jika hal ini terjadi? Dirinya. Hasta merebahkan tidurnya. Gak apa-apa deh, nanti juga ketemu Bang Raden lagi. Monolognya untuk menormalkan rasanya yang khawatir dan gelisah. Bapak pernah bilang kan kalau perasaan kita gak enak, istighfar banyak-banyak nanti pasti tenang. Semuanya itu gak bisa disalahin kalau Hasta sendiri yang keras ingin itu. Tapi jangan memaksa, tak. Kehidupan gak ada yang tahu hal itu baik atau buruk buat kamu. Kini jam 7, Hasta sudah mulai berjalan kembali. Baru saja 5 menit, namun perasaannya lagi-lagi ragu. Tapi pikiran tidak sinkron dengan hatinya. Ya Allah, kenapa rasa Hasta gak normal lagi? Malah jadi campur aduk gini. Janu yang berada di belakangnya langsung menepuk pundak Hasta. Kenapa lu? Gak enak banget muka lu. Gak apa-apa, ada pikiran dikit aja. Lu kangen Bang Raden ya? Goda Nadi. Ucapan Nadi tidak salah, namun Hasta terlalu gengsi untuk mengatakan iya. Lagi pula siapa sih yang tidak kangen dengan saudara kandungnya? Sinyal buruk membuat Hasta tidak bisa mengatakan di mana dia sekarang. Hutannya semakin banyak dia pijak, seperti sama saja menurut Hasta. Tidak ada yang beda sama sekali. Ini kita muter-muter ya Bang Erja? Enggak kok. Erja meyakinkan Hasta yang ragu. Tidak, tapi kenapa rasanya sedang main labirin? Hasta harus bagaimana kalau parnonya beneran nyata? Terlalu sering menonton soal pendakian yang tersesat membuat Hasta semakin yakin jika mereka tidak aman. Hari Jumat ini seharusnya dia bisa pulang dan terakhir dari ini semua. Tapi demi puncak Semeru dia harus bisa memijaknya. Jika benar-benar bisa ia capai, akan Hasta kasih tahu betapa indahnya Semeru dari atas. Semakin hari semakin panas. Tumben sekali matahari menyinar begitu cerah. Kenapa kita nggak nemuin tanda-tanda ya? Dikit lagi kayaknya. Tapi Bang, mending kita balik aja deh.
Nanggung Jan. Kalau kalian mau balik aja dah. Bang, kenapa lu jadi lepas tanggung jawab gini sih? Padahal lu yang ngajak. Ya lagian kalian gak denger apa yang gue bilang. Dikit lagi. Kalian laki bukan sih? Maaf bang, tapi semua orang tenaganya beda-beda. Kalau abang pasti belum merasakan panas sama lelah karena abang kuat. Gimana sama kita yang belum tentu sehat kayak abang? Udah, mending kalian minum aja. Masih ada kan air yang dari danaunya? Hasta duduk dengan perasaan jengkelnya. Mana ada orang yang memiliki tenaga sama dengannya. Egois menurut Hasta jika ada orang yang berpikiran seperti itu. Dia terlalu mementingkan dirinya daripada orang lain. Kalau tahu begini, Hasta mending tadi tidak usah ikut. Bodoh amat soal puncak, lain kali saja bisa. Hasta berdiri kembali dan membawa karirnya. Sahabatnya menatap Hasta yang berdiri dengan tatapan bingung. Kita mending balik aja. Tegas Hasta, wajah yang datar dan penuh keyakinan itu membuat Hasta terlihat seperti orang yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Oke, buat yang mau balik silahkan ikut Hasta. Dan buat yang masih mau naik ikut gue sama Erja. Dia benar-benar terserah oleh bocah yang satu itu. Kenapa jadi bisa gini sih? Kalian punya otak kan? Pikir yang jernih dong. Jangan main mencar-mencar aja. Emang cara nyelesain masalah kayak gitu? Bukan. Nyelesain masalah tuh dengan kepala dingin dan kasih saran, pendapat yang menurutnya positif. Jangan mencar-mencar kayak gini. Ya kalau orang yang susah diatur susah Antara. Bang, yang susah itu abang bukan gue. Gue punya perasaan yang kuat dan hati kecil gue selalu bilang buat turun. Artinya ada sesuatu yang terjadi. Bisma tertawa kecil seperti meledek. Hasta yang menatapnya penuh amarah menggebu-gebu. Perasa. Tapi sorry nih tak, gue gak butuh bocah yang sok tau kayak lu. Udah, kenapa ribut sih? Tak, mending kita naik sedikit lagi. Kalau bener gak ada jalan kita turun, ucap Janu yang dari tadi menyimak perdebatan kedua sahabatnya. Hasta menghela napasnya kasar dan membong mukanya. Kini tatapannya kepada Bisma yang masih menatap Hasta dengan penuh tanda tanya. Oke, tapi ingat, 1 jam kita jalan dan gak ada tanda-tanda kita turun. Bang, gimana ketemu gak? Pertanyaan yang terus Raden lontarkan pada Danu yang juga terlihat panik akibat 8 remaja yang menghilang begitu saja. Tadi pagi sebenarnya Danu merasakan ada yang keluar dari tendanya, namun rasa kantuk Danu lebih menang. Kini dia merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya mereka memilih mendaki tanpa adanya pengawasan seperti ini. Mereka benar-benar memperkeruh keadaan. Danu layaknya benang yang tergulung tidak beraturan. Gak ada Den, gue tanya sama pendaki lain mereka gak lihat. Raden lagi-lagi menghela nafasnya dan tangannya mengusap gusar wajahnya. Kenapa jadi berantakan seperti ini? Raden rasanya ingin berkata kasar kepada Hasta yang keras kepala. Bocah itu sangat ingin sekali Raden meledak begitu saja, tapi jangan cara seperti ini dia jadi bingung mengekspresikan suasana hatinya yang gundah, gelisah dan marah menjadi satu. Ya Allah, tak, jangan kayak gini, kenapa tak? Lirik Raden yang menatap depannya dengan penuh air mata. Usapan halus dari Guntur membuat Raden menumpahkan semua rasa hatinya. Biarkan Raden dibilang cengeng, ini semua keluar karena suasana hatinya yang tidak baik-baik saja. Apalagi tentang ibunya yang tiba-tiba datang di dalam mimpinya. Raden, jaga adikmu, peluk dia. Perkataan itu masih tersimpan jelas di benaknya. Apa itu tanda? Tapi jangan sekarang ya Tuhan. Raden tidak sanggup dan menatap Raden penuh dengan sendu. Dia tahu perasaan Raden seperti apa. Siapa yang tidak khawatir oleh adiknya?
Raden adalah Danu saat saudara perempuannya hilang begitu saja. Tiba-tiba saja getaran kecil membuat keenam remaja tersebut panik seketika. Tak lama getaran itu berhenti kembali. Lagi-lagi perasaan Raden tidak terkendali lagi. No, mending kita turun. Gue yakin nih gunung bakal erupsi lagi, apalagi di titik waspada kayak gini. Tapi mereka belum gue temuin, Jai. Gue udah janji sama diri sendiri buat temuin mereka sebelum turun. Kita harus turun 14 orang ya. Benar kata ayahnya, jika menjadi leader bukanlah hal yang mudah, apalagi tanggung jawab lebih besar buat Danu yang masih belum meyakinkan dirinya untuk menjadi leader yang hebat. Lu jangan kayak gini, keselamatan diri sendiri paling penting. Tapi nggak buat gue. Gue leader di sini, mau gimana pun nanti mau itu nyawa gue yang jadi taruhannya, Jai. Bang, jangan kayak gini lah. Gue tahu kok lo bisa kita andalkan, tapi sekarang keadaan lagi tidak meyakinkan untuk menjadi pahlawan. Gue cari lagi bentar, kalian di sini aja. Danu berlari menyusuri hutan dan dengan kaki yang sedikit sakit akibat dirinya terlalu banyak bergerak. Sayangnya tidak ada jejak sedikit pun di tanah yang membuat Danu mudah dalam mencari mereka. Gagal lagi. Pulang, itulah kalimat yang ingin Raden katakan untuk Hasta. Memang memiliki banyak arti, namun maksud di sini adalah kembali untuk bersama dengannya. Danu benar-benar sudah kembali dan akhirnya mereka memilih untuk turun. Tanjakan penuh lumpur membuat mereka kesulitan berjalan, apalagi getaran yang terus-menerus. Pegangan! Seruan Danu untuk saling menjaga walaupun getaran terus berlanjut, namun akhirnya dia diam lagi. Raden terus memanjatkan doa di dalam hati paling dalam. Semoga Tuhan mendengarnya. Gak apa-apa bang, ada Tuhan yang bantu, jangan takut ya, ucap Madya yang mencoba untuk menenangkan Raden. Gak bisa, Mat. Gue punya perasaan yang gak enak. Lu tahu kan perasaan saudara kandung lebih kuat. Mau sebanyak apapun kalimat obat, namun Raden tidak bisa diobati. Raden hanya ingin Hasta datang dan itulah obatnya, tidak perlu dengan kata-kata penenang seperti tadi. Ayo balik. Abang janji bakal peluk kamu. Mau berapa lama abang ikutin asalkan lu balik tak? Hasta yang sedang berjalan dan merasakan getaran langsung memutar arah. Dia tahu semakin ke depan semakin aneh buatnya. Kenapa rasanya sama saja, tidak ada yang berubah. Jan, ayo kita turun. Janu yang mendengarkan perkataan Hasta langsung mengangguk. Bang, gue mau turun dan terserah lu mau ikut turun atau enggak. Tapi gue rasa ini semakin aneh. Terserah. Bisma menghela nafasnya dan membuat Hasta semakin gencar untuk pergi dari sini dan bertemu kakaknya. Gue ikut. Sautan Nadi membuat Hasta menoleh kembali. Gue, Janu sama Nadi turun, kata Hasta yang mungkin berpamitan oleh Bisma. Setelah kepergian Hasta dan dua pengikutnya membuat Bisma muak dengan segala perkataan Hasta yang membuatnya terasa ditantang oleh bocah itu. Ayo, jalan lagi. Kini Hasta, Janu dan Nadi memilih berjalan berlawanan dari tim Bisma. Mereka benar-benar turun tanpa ada yang berpengalaman dalam mendaki. Hasta yakin jika dia bisa menuntun sahabatnya untuk keluar dari hutan ini. Kenapa jarang ada hujan ya? Malah makin panas. Hasta juga sama bingungnya dengan Janu. Ia memiliki pertanyaan seperti itu, namun dia juga bingung kenapa semakin ke atas semakin panas. Iya juga. Udahlah kita cari tempat buat mendirikan camp, ucap Nadia ingin mengusir pikiran negatifnya. Mereka berjalan dan akhirnya ada tempat untuk mendirikan camp, namun waktu masih banyak untuk maju ke depan. Hasta menjadi gencar untuk maju ke depan. Kita ke depan dulu deh. Baru aja jam 3, nanti kalau ada tempat buat ibadah kita berhenti di situ gimana? Nadi dan Janu akhirnya mengangguk dan mengikuti apa yang Hasta katakan. Mereka juga ingin pulang, namun entah kenapa perjalanan mereka seperti masih panjang.
10 menit mereka berjalan, tidak ada tempat untuk mendirikan camp. Bahkan jembatan yang mereka lewati bersama tidak terlihat, seharusnya mereka sudah menemukannya. Tak, gimana nih jadinya? Kita coba jalan lagi, semoga aja ada. Mereka berjalan kembali walaupun lelah sudah menguasai diri mereka. Dan akhirnya mereka menemukan tempat untuk beristirahat dan beribadah. Alhamdulillah ada tempat buat ibadah. Tinggal cari air buat wudhu dan dikit lagi kayaknya. Tapi kayaknya jauh gak sih? Lu lihat aja tuh semuanya kayak kering gitu. Ucapan Nadi membuat Hasta menoleh ke segala arah. Benar-benar tidak ada air sedikit pun. Jika seperti ini mereka akan kehabisan air dan juga cuaca tidak memadai untuk hujan. Ya tapi kalau wudhu bisa kan pakai debu, ucap Janu yang membuat Nadi dan Hasta menoleh ke arahnya. Bisa aja sih, tapi kalau cari yang bersih buat bertayamum itu susah. Benar juga. Tapi akhirnya mereka berhasil bertayamum di tempat yang jauh dari pejalan pendaki yang lainnya. Berselang lama, akhirnya mereka selesai juga dalam beribadah dan sekarang mereka mengisi kekosongan perut untuk bisa memenuhi tenaga walaupun bukan makan nasi. Nanti malam mau cari kayu di mana? Ya ilah, di mana aja, masih di hutan kan ini? Iya. Tapi ini kan hari Jumat. Lu gak takut apa? Biasanya kalau hutan-hutan gitu tempatnya setan menampakkan dirinya. Setan kok ditakutin? Majuin lah. Dia yang malah takut sama kita. Kalau lu takut, setannya malah ketawain lu, saut Nadi yang dengan santainya makan makanan ringan. Halah, lu dideketin aja kabur, jir. Gimana mau di hutan, penunggunya banyak. Hasta tertawa mendengar ucapan Jadu. Benar sih, ketiganya yang paling takut itu Nadi. Jangan salahin Hasta kalau malamnya dia nggak bisa tidur karena dijailin hantu. Mana ada? Ada ah. Lu jangan membalikkan fakta, kenapa? Jangan ngerusak image gue sebagai cowok yang cool. Udah bawel kalian. Nanti malam lihat aja siapa yang lari duluan. Gue mau tidur. Jangan sendirian ya Nat. Nanti ada cewek lo di pohon. Coba aja. Tanpa dia sadari ada sesosok yang menatap ketiganya dengan diam. Lalu sosok putih itu menghilang begitu saja dan membuat Nadi bergidik ngeri. Merinding juga jadinya gue. Udah masuk ke tenda aja. Bangsat. Membuat Pandu yang terkejut karena suara keras dari arah kanannya. Ngucap. Pandu cengengesan dan mengucap dalam hatinya. Hari semakin gelap membuat keenam pria itu masih setia dalam perjalanan. Mungkin saja sedikit lagi maghrib mulai tiba. Kita camp di sini aja deh, saran Jaya yang mulai menaruh karirnya untuk mengambil tenda. Akhirnya mereka mulai mendirikan camp di sana. Sekitar ada 3 tenda yang mereka dirikan untuk tempat mereka beristirahat. Api unggun mulai dinyalakan dan mereka diam dengan 1000 pertanyaan di benaknya. Kayaknya kita sedikit lagi sampai deh. Biasanya kalau kayak gini kita dikerjain nih. Dikerjain? Maksudnya kita dikerjain sama penunggu di sini, Mat. Tapi salah kita apa? Itulah yang Danu tanyakan. Apa yang salah dari mereka? Tata krama atau perlakuan mereka yang membuat penunggu di sini terganggu? Itulah yang Danu tanyakan. Udahlah, mending kita sekarang istirahat dulu. Berdoa supaya ada yang nolongin kita, mau itu petugas atau pendaki lain yang tujuannya sama kayak kita. Ucap Guntur yang mencoba memperbaiki suasana yang negatif. Malam ini 2 orang yang sedang mengumpulkan kayu. Mereka berjanji tidak saling mencar dan tetap bersama sampai kayu bisa dipakai sampai esok hari. Udah belum? Nih gue udah, ucap Nadi yang duduk di kayu yang runtuh. Lelah sudah pasti, tapi untuk sekarang lelah itu harus disimpan dulu. Sampai akhirnya Hasta duduk di samping Nadi dengan kayu yang penuh. Kecuali Janu, laki-laki itu masih di tenda karena sedang masak Indomie. Kira-kira Pak Arkan lagi apa ya, Tak?
Lu tahu kan kalau dia nggak ada kita, pasti kerjaan dia jadi Pak RT nggak ada manfaatnya. Kata Nadia. Hasta lagi-lagi ikut dalam obrolan random milik Nadi. Ya juga ya, kasihan Pak Arkan nggak ada kerjaan. Coba aja kita nggak ikut, Nat. Pasti kita udah kerjain dia malam ini. Iya, lu tau nggak, di samping rumah gue ada tetangga baru. Hasta menoleh ke arahnya yang menandakan obrolan Nadi menarik di telinga Hasta. Kagak anjir. Siapa? Cewek atau cowok? Cewek cuy, cakep lagi. Boleh tuh dikenalin ke Bang Raden. Kasian kan jadi jomblo abadi terus. Iya, kapan-kapan gue mampir dah ke rumah lu. Tapi punya pacar kagak? Tanpa diketahui ada sesosok yang menampakkan diri di samping Nadi. Iya juga, punya pacar kagak, Cong? Tanya Nadi kepada hantu tersebut. Sejak kapan lu di sini, Cong? Hasta kaget akan kedatangan tamu yang tidak diundang. Hantu itu hanya diam sambil menyimak ucapan mereka. Baru kayaknya. Oh ya, kayaknya sih belum ya. Soalnya kelihatan banget. Ini kemana-mana dia sendiri, pulang kerja aja dia sendiri. Udah pasti belum punya itu mah. Ucap Nadi yang membuat Hasta tersenyum lebar sambil menepuk pundak Nadi. Nah, kalau kayak gini abang gue bisa digas. Tapi anaknya kaku, Nat. Lu kayak kagak tahu abang gue aja. Elah. Itu mah masalahnya nanti lagi. Yang penting mereka kenalan dulu. Iya. BTW, balik yuk. Kasihan Janu nanti kesabet lagi dia. Oh iya, Cong, kita balik ya. Nanti kapan-kapan kita gibahin lagi deh. Yang seru, oke? Salam gak nih, Cong? Goblok kamu tak? Udah tahu dia udah jadi setan. Mana mau kali salam dia. Hasta mengangguk dan membawa kayunya. Iya juga ya. Ya udah deh, kita pamit dulu ya. Dadah, Cong. Kini Nadi yang menatap hantu itu. Udah ya, Cong, kalau mau nakutin jangan nama kita. Nanti mau lu disembur Yasin sama Hasta. Dan hantu itu menjawab dengan gelengan kepala. Nah, makanya jangan nakutin ya. Udah, gue pamit dulu. Lu pulang sono tidur yang nyenyak lu. Kata Nadi, dan sebelum pergi dia menepuk pundak hantu tersebut. Dengan santainya Nadi berjalan dengan kayu yang ada di pundaknya. Sampai di sana ternyata makanan sudah matang. Gak sia-sia Nadi mengajak Hasta gibah di sana. Kalian lama amat sih, ngapain lu? Mancing, gibah lah. Kan seru kita bertiga gibah di situ ya kan, Nat? Yoi. Janu menukikkan dahinya. Bertiga. Perasaan dia di sini dari tadi. Jangan bercanda deh kalian. Gue dari tadi di sini juga. Lah yang bilang ketiganya lu siapa? Terus? Ya penunggu di situlah. Jawab Hasta santai dengan memakan indominya. Merinding sudah tubuh Janu akibat perkataan Hasta. Orang malah lari lihat hantu ini malah ngajak gibah. Hasta menelan makanannya sebelum menjawab ucapan Janu. Gue lagi mode baik, Jan. Kali-kali kan hantu diajakin gibah, kasihan disembur Yasin mulu. Sini, lu aja yang gue sembur Yasin. Gemas Janu yang mendadak membuat Hasta memundurkan diri. Ngapain gue disembur? Lu kira gue kesambet apa? Barangkali malah setannya lu tak? Malam itu menjadi ramai karena perdebatan Janu dan Hasta yang tidak kunjung selesai. Nadia hanya tim menonton saja, lagi pula bisa dijadikan televisi keduanya. Kalau kata orang, hidup tanpa cita-cita itu rasanya ada yang kurang. Percuma ada prinsip tapi cita-cita masih bingung. Kadang cita-cita juga tidak bisa menetap. Buktinya semakin bertambah tahun jadi gonta-ganti cita-citanya.
Awalnya mau jadi dokter, tahun depan mau jadi polisi, tahun depannya lagi mau jadi tentara. Sekarang udah dewasa, jadi terserah mau jadi apa aja lah, asalkan halal dikerjakan. Tak, jangan melamun apa lu? Jangan-jangan lu kesambet juga ya gara-gara gibah sama setan semalam. Enak aja gue gini-gini imannya kuat ya. Halah, kuat imannya apaan? Lihat senyum Risma aja lu langsung lembek. Mana ada, ogah banget gue sama Risma. Sungguh Hasta yang minum minumannya dengan perasaan jengkel. Janu tertawa di samping Hasta. Janu tahu jika Hasta tidak menyukai Risma karena Hasta maunya perempuan yang tidak bisa ia gapai. Contohnya Jisoo Blackpink mungkin. Sekarang anehnya Hasta ingin bercita-cita menjadi pacar Jisoo. Sifat bodoh milik Nadi ternyata merebet ke Hasta. Jangan sampai aja Janu ikut tertular karena sering bermain dengan Nadi. Dulu kalian punya cita-cita apa? Hasta yang sedang sibuk dengan pikirannya kini matanya menatap langit. Kalau soal cita-cita Hasta jadi bingung, ingin menjawab apa tapi tidak lama dia mengeluarkan jawabannya. Mau jadi CEO, tapi jadi dokter enak juga. Pokoknya antara dua itu dah. Lah, katanya mau jadi suaminya Jisoo. Labil amat hidup lu tak? Itu mah gak bakal jadi. Ya sadar aja gue sama Mbak Jisoo gak bisa bersama kayak Nadi sama Nata. Apaan gue lagi yang diseret? Kan emang bener, Hasta aja sadar diri, masa lu kagak, Nat? Udah sadar diri tapi gak bisa. Lu tahu nggak kalau cinta itu nggak bisa dipaksa buat melepaskan. Susah, butuh tahapan. Makanya lirik perempuan di masjid bukan di gereja. Nadi diam di sana, entah kenapa hatinya masih berada di Nata. Padahal gadis itu selalu mengatakan untuk menyuruh Nadi melupakannya. Benar kata orang-orang, jangan pernah jatuh cinta terlalu dalam, nanti bakal susah berdiri lagi. BTW, mau jalan lagi nggak? Hasta menatap langit untuk memikirkan berapa lama lagi dia berdiam di sana. Akhirnya, manik milik Hasta menatap manik Janu yang masih menunggu jawabannya. Gue mah ayo aja. Nadi gimana? Lu mau nggak? Hah? Kenapa nanya gue? Gue mah setara kalian aja. Kalau mau jalan sekarang ya ayo. Hasta langsung berdiri untuk merapikan tendanya. Beberapa menit mereka merapikan. Kini Carrier sudah berada di bahu masing-masing. Hasta berdoa dalam hati untuk menguatkan fisiknya pagi ini. Semoga Sabtu ini dia bisa pulang dengan selamat. Raden yang duduk sambil menatap langit dengan menumpukan kedua tangannya untuk kepalanya. Bingung, resah, gundah. Itulah yang Raden rasakan sekarang. Kenapa Tuhan harus kasih ujian seperti ini? Dan itu petugas! Teriakan Jaya masuk begitu saja di telinganya. 6 remaja tersebut langsung menatap 4 pria parubaya yang mendekati tempatnya. Pak, kami di sini! Teriak Danu sekencang-kencangnya sampai urat lehernya terlihat. Raden bantu dengan lambaian tangannya yang tinggi. Rasa senang dan bersyukur akhirnya ada orang yang bisa membantu mereka. Akhirnya mereka bisa keluar dari hutan ini. Alhamdulillah, ayo angkat tas kalian dan beres-beres. Karena diperkirakan Semeru akan erupsi kembali. Tapi Pak, teman saya masih di dalam Pak. Ucapan Danu membuat dua petugas itu kaget. Pasalnya entah kapan Semeru akan erupsi jika mereka belum kembali. Mau tidak mau mereka harus gugur di dalam sana. Baik, kalian turun saja dahulu. Nanti kalau soal teman-teman kalian akan kami bantu untuk pencarian. Akhirnya Sema setuju untuk turun dulu. Sedangkan petugas yang lain mulai berjalan ke dalam untuk mencari pendaki yang lain. Saat sampai di atas tentu banyak pendaki yang ramai untuk menunggu jemputan.
Beda dengan Danu dan yang lainnya, mereka harus menunggu sahabatnya yang ternyata masih terjebak di dalam hutan. Kalian makan dulu isi perutnya ya, ucap perempuan yang tiba-tiba menyodorkan kotak makan kepada Danu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Danu menaruh kotak makannya di sisi ia duduk. Saat ini Danu dan yang lainnya tengah beristirahat di tempat yang sudah mereka siapkan untuk para pendaki. Pak, anak saya selamatkan, Pak. Suara wanita setengah parubaya dengan pakaian yang modis tiba-tiba membuat Danu menatapnya. Sebesar itukah erupsi sampai-sampai semuanya ikut mengevakuasi gunung ini? Ibu tenang dulu, petugas kami masih dalam proses pencarian. Jadi berdoa saja semoga anak ibu bisa selamat. Danu memilih untuk makan makanannya dan mencoba tenang. Dia percaya jika semuanya akan baik-baik saja dan akan cepat Danu membawa semua teman-temannya untuk pulang ke rumah masing-masing dengan jumlah yang masih sama. Tiba-tiba duduklah seorang gadis dengan wajah yang gelisah. Danu yang asik makan langsung menatap gadis itu dengan penuh tanda tanya. Ingin menanyakan keadaannya, namun rasa ragu hinggap di hatinya. Kakak gak gelisah? Pertanyaan gadis itu membuyarkan pikiran Danu. Danu menatap manik gadis itu jika dia lihat dia memiliki perasaan yang khawatir dan ketakutan di sana. Kenapa? Erupsi lagi. Jawaban itu membuat Danu bingung harus menanggapinya dengan apa. Danu mencoba memperbaiki duduknya dengan menatap lurus. Kalau takut dan gak berdoa bakal makin panik. Makanya saya mencoba untuk tidak terlalu takut. Karena saya yakin Tuhan Maha Adil dan Maha Pendengar. Gadis itu mengulum bibirnya dan helaan napas keluar dari mulutnya. Mata keduanya bertemu. Tapi jika Tuhan tidak mendengar dan tetap menakdirkan kepergian, bagaimana? Danu lagi-lagi harus berurusan dengan perasaan perempuan yang sedang berkecamuk seperti ini. Jika benar Tuhan akan menakdirkan kepergian, kita harus menerimanya. Takdir itu nggak bisa ditawar dan caranya adalah menerima dan merelakan semuanya. Saya nggak tahu kenapa kamu jadi setakut ini, tapi bolehkan saya mendengarmu? Gadis berambut panjang yang ikal terikat rapi di sana. Danu tahu jika dia baru mendaki jadi pikiran dan perasaannya tidak sinkron sama sekali. Apalagi akan terjadinya erupsi. Kakakku masih terjebak di sana. Aku takut jika Semeru lebih dulu menumpahkan semua isinya tanpa peduli adanya seseorang yang masih berada di sana. Gadis itu menangis di sana, membuat Danu bingung harus melakukan apa. Demi apapun, Danu kaku oleh perempuan, jadi mau tidak mau dia harus berdiam di sana tanpa melakukan apapun. Kenapa kamu berpisah? Kakakku ingin pergi ke puncak Semeru, tapi aku menolaknya karena tahu jika Semeru sedang tidak aman. Ucapan itu membuat Danu langsung tertuju dengan 8 sahabatnya. Danu menghela napasnya dan menepuk pundak yang gemetar itu dengan lembut. Berdoa saja, jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kamu berdoa dengannya. Sampai akhirnya gempa terjadi lagi, namun ini berbeda dari awalnya. Ini lebih besar dan bahkan Semeru sudah mengeluarkan abu vulkaniknya di sana. Ya Allah! Semuanya ricuh dan berlari untuk mencari tempat yang aman bagi mereka. Danu yang lain langsung ikut berlari, namun tangannya digenggam oleh gadis tadi. Dia menggenggam tangan Danu dengan erat. Danu yang peka langsung membalas genggamannya itu dan menyuruh temannya untuk pergi dari sana dan berlari ke tempat pemukiman warga. Gempa besar membuat bangunan ikut rusak dan goyah. Tangan Danu langsung menarik gadis itu untuk menghindari bangunan. Tolong tenang, saya akan mencoba untuk melindungi kamu. Saat berlari tidak tentu arah, akhirnya para relawan datang untuk memberikan warga arahan ke tempat yang paling aman. Tangan mereka masih saling bersentuhan dan berlari yang kencang untuk keluar dari tempat yang berbahaya.
Mata Danu melihat abu itu semakin menyelimuti kawasan hutan. Hatinya bergemuruh dan mengingat jika sahabatnya masih di sana. Gue gagal jaga mereka. Sebelum kejadian besar itu ada Janu, Nadi dan Hasta yang masih bertahan di sana sampai akhirnya gempa besar terasa begitu saja. Ketiganya benar-benar saling menjaga. Pegang yang erat. Entah, gue gak kuat. Ucapan Nadi membuat Hasta menatap Nadi yang juga menatapnya dengan mata yang berair. Kaki Nadi sudah di ujung jurang. Dia tidak bisa menahan tangannya lebih lama lagi. Nad, lu bisa bertahan sedikit lagi. Gue udah gak kuat dah. Nadi! Teriakan Hasta kencang begitu saja dan Janu yang mendengarnya langsung menundukkan kepalanya. Janu masih setia menahan air matanya dengan pelan-pelan kakinya melangkah ke depan. Walaupun bahunya basah akibat air mata Hasta yang menetes. Tak, fokus. Ucap Janu yang sudah menyimpan banyak air mata di pelupuknya. Hasta langsung mengelap air matanya. Hasta menatap kakinya yang luka akibat kecerobohannya pada saat menuruni tanah. Hasta menepuk pundak Janu. Tinggalin gue, Jan. Apa sih? Gila ya lu? Kesal Janu yang mendengar ucapan Hasta. Kesal akibat Hasta tidak percaya dengan kemampuan Janu. Janu berani bersumpah jika dia akan menjaga sahabatnya walaupun dia juga harus ikut gugur di sana. Tinggalin gue, Janu. Gue bilang gak ya enggak. Teriakan mereka berseteru dengan alam yang sedang tidak baik-baik saja. Janu menggendong Hasta di punggungnya dan mencoba melangkah lebih cepat. Cuma orang bodoh yang meninggalkan temannya sendiri di sini, tak. Gue nggak bakal mau ninggalin teman seperjuangan gue. Kalau memang takdir lu mati di sini, gue juga harus sama kayak lo. Kita mati bareng-bareng. Hasta masih mengeluarkan air matanya. Sungguh dia juga sebenarnya merasa bersalah akibat sifat cerobohnya. Mata Hasta menatap tempat Nadi terjatuh tadi. Kenapa dia menyerah? Nad, tunggu gue. Kini matanya menatap asap abu di sana. Ternyata semuanya terjawab. Kenapa terasa panas yang tidak ada habisnya? Jangan tinggalin gue, bodoh. Lu bakal mati di sini. Protes Hasta yang marah akibat sifat Janu yang menantang. Janu menulikan pendengarannya dan terus mencoba berjalan untuk mencari seseorang. Tidak lama ada sebuah batu sedang berjatuhan mengenai kaki Janu. Janu tetap berada di pendiriannya. Dia mencoba menahan semuanya dengan kakinya. Tubuh Janu dan Hasta terjatuh begitu saja dengan bebatuan yang ikut terjatuh di sana. Semuanya benar-benar tidak ada jalan selain menyerah. Gugur, mereka sudah gugur di sini. Hasta masih membuka matanya kecil, tangannya mencoba melambai agar orang bisa melihat-lihat dirinya di sana. Ibu, bantu Hasta. Darah yang mengalir di kepala dan kaki Hasta begitu deras. Entah bagaimana keadaan Janu yang jauh darinya. Hasta mengeluarkan air mata sederas-derasnya. Masa bodoh dengan tubuhnya yang terasa nyeri dan ngilu di seluruh badannya. Janu. Hasta tidak tahu jika Janu sudah bersama Nadi. Semuanya rusak berat. Janu tertindih dengan kayu yang jatuh dari arah atas. Hasta tidak sanggup menatap raga Janu yang hancur. Ini semua salah gue. Maafin gue. Matanya pun tertutup rapat setelah mengatakan itu. Entah bagaimana dengan nanti Hasta benar-benar lelah untuk semuanya sekarang. Biarkan dia istirahat dulu. Raden kini duduk di bangku ruang darurat. Dia mencoba tenang dan berdoa semoga Tuhan berada di pihaknya. Hasta ditemukan di tempat yang aman jika kata orang-orang, namun lukanya cukup parah akibat erupsi panas dan gempa yang saling berseteru. Dokter akhirnya keluar dengan cepat. Raden mendekatinya. Dok, bagaimana kondisi adik saya? Pasien masih belum terlihat stabil. Sebenarnya sangat kecil kemungkinan pasien selamat.
Jadi jangan pernah berhenti berdoa ya. Saya permisi. Raden mengangguk dan masuk ke dalam ruangan yang serba putih. Beberapa alat bantu di tubuh Hasta terpasang. Sebenarnya banyak korban, bahkan hampir memakan 1000 jiwa yang belum tentu selamat. Raden bersyukur jika Hasta bisa ditemukan, namun yang lain masih belum ada titik terang. Raden takut jika ada terjadi sesuatu di antara mereka, apalagi gempa itu sangat besar. Terekam jelas bagaimana rusaknya bangunan dan gugurnya beribu orang di benak Raden. Ketakutan Raden ternyata benar terhadap adiknya. Hasta tidak bisa melakukan apapun selain tidur. Kakinya tidak bisa ia gerakan. Ya Allah, kenapa harus adik saya? Lirih Raden berucap dengan menggenggam tangan yang dingin milik Hasta. Raden menangis sesegukan di sana. Raden merasa bersalah akibat tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Tuhan boleh menghukumnya, tapi jangan adiknya yang belum tentu sekuat Raden. Hasta, maafin abang. Maafin abang gak bisa jaga Hasta. Raden menatap wajah tenang milik adiknya. Boleh Raden egois sedikit saja. Dia tidak ingin kepergian kedua kalinya. Cukup ibu yang pergi, jangan bawa Hasta juga di sampingnya. Sampai detik kemudian tangan Hasta bergerak di genggaman Raden. Alhamdulillah. Kini mata Hasta terbuka sedikit dan menatap Raden yang menangis di samping kanannya. Bang. Iya, abang di sini. Hasta mau apa? Bilang ke abang sekarang. Ucap Raden cepat yang melebarkan telinganya untuk mendengar apa yang adiknya mau. Hasta meringis dan menatap Raden dengan senyuman kecil. Bibir pucat itu diangkat dan terbukalah senyuman yang Raden rindukan saat ini. Raden menghapus air mata dan ikut tersenyum. Bang, sakit badan Hasta, sakit semua bang. Tidak bohong jika seluruh badannya sakit, seakan ada jarum yang besar yang menusuk seluruh tubuhnya. Semua tubuh Hasta tidak mampu untuk digerakkan. Iya bang, tahu. Maafin abang ya. Ini bukan salah abang, ini salah Hasta. Maafin Hasta ya bang. Raden runtuh begitu saja dan mulai menatap Hasta kembali dengan air matanya yang keluar deras. Iya bang, maafin. Hasta mau apa bilang sekarang? Hasta bungkam, lalu setelahnya tangan itu bergerak ke wajah sang kakak. Bang, Hasta boleh minta sesuatu? Iya boleh, minta apa aja nanti abang kabulin. Tuntun Hasta boleh. Pernyataan itu langsung keluar begitu saja dari mulut Hasta. Raden lagi-lagi mengeluarkan air matanya kembali. Sakit hatinya jika sang adik mengatakan itu. Kenapa akhirnya seperti ini? Raden benci takdir ini. Abang coba ya. Hasta mengangguk pelan dan samar-samar Hasta tersenyum kecil di sana. Tapi janji sama abang ya, jadi bintang paling terang ya di sana. Biar abang tahu kalau itu Hasta. Iya, maaf ya, Hasta nemuin ibu duluan. Raden menundukkan kepalanya, lalu dengan sekuat mungkin dia tersenyum. Gak apa-apa, berarti tugas Hasta sudah selesai. Hasta sekarang butuh istirahat yang tenang, tidur yang nyenyak, tanpa mikirin hari esok bakal seperti apa. Raden mendekatkan dirinya dan berbisik, lalu mulai melantunkan talqin untuk Hasta. Raden menggenggam tangan Hasta dan berbisik, La ilaha. Dengan suara yang gemetar, Raden kembali membisikkan Hasta,
illallah, illallah. Monitor di samping kiri Hasta berbunyi nyaring menandakan napas Hasta sudah berhenti. Raden lagi-lagi menangis sekencang-kencangnya. Raden runtuh, semua tenaganya hilang saat mengetahui sang adik pergi menyusul ibunya. Tangan Raden menutup Hasta yang masih terbuka dan sekarang dia memeluk raga sang adik dengan erat. Karena esok hari dan tahun depan dia tidak bisa memeluknya lagi. Bendera kuning yang menempel di gang komplek dan banyak orang yang berdatangan dan mengucapkan kata-kata tabah untuk Raden dan Bapak. Tubuhnya yang sudah ditutup dengan kain membuat Raden masih setia menatap raga tanpa nyawa itu dengan tatapan kosong. Raden, relain yo nak. Kalimat yang keluar dari ibu komplek yang mengenal keluarga Raden. Usapan kecil darinya untuk Raden. Raden masih bergeming, dia tidak percaya jika Tuhan menakdirkan adiknya seperti ini. Kini Raden menatap bapaknya yang menitikkan air mata di sana. Hatinya seperti tersayat-sayat melihat bapak. Raden telah meruntuhkan semua kepercayaan bapak kepadanya. Tak lama bapak memeluk raga Raden dengan tangisan di sana. Raden menjawab pelukan sang bapak dan memberinya usapan hangat untuk bapak. Maafin abang ya pak. Tak ada jawaban dari bapak, hanya suara tangisan yang kecil terdengar di telinga Raden. Kenapa kepergian harus menjadi kata pamit? Raden tidak ingin jika kematian terulang lagi, namun Tuhan berkehendak lain. Saat itulah Raden mengangkat keranda. Dia berada di barisan depan bersama bapak dan di belakang ada Danu bersama Jaya untuk mengantar ke dalam mobil. Sekarang Raden sudah melihat tempat peristirahatan Hasta yang terakhir. Raga itu sudah tidak bisa Raden peluk kembali dan sudah tidak bisa Raden lihat lagi. Raden mengusap nisan Hasta dengan air mata yang terus mengalir. Sebuah foto yang tersenyum di sana membuat Raden seolah-olah menangis di hadapan Hasta. Tak, sekarang udah ketemu ibu ya. Pasti Hasta udah bahagia sama ibu. Tunggu Raden sama bapak ya tak. Kita kumpul lagi di sana. Bapak yang berdiri langsung berjongkok di samping kiri Raden. Bapak sama Bang Raden bakal kangen sama kamu tak. Jangan lupa mampir ya ke mimpi bapak. Jangan lupa buat kasih tahu ke ibu kalau bapak rindu sama ibu. Bahagia di sana ya bintangnya bapak. Dan jangan sedih terlalu lama ya. Kasihan nanti Hasta jadi ikut sedih. Kasihan nanti Hasta jadi ikut sedih kalau abangnya sedih. Masih ada bapak di samping kamu nak. Bapak gak salahin siapapun, ini semua sudah takdir Tuhan. Pamit ya sekarang. Ucap bapak dengan memberi semangat oleh Raden. Raden yang mendengarnya langsung mengusap air matanya dan kini matanya menatap nisan Hasta kembali. Tak, abang sama bapak mau pamit. Selamat tidur bintang Raden sama bapak. Sehari setelah kepergian Hasta, kini seorang gadis berdiri di pantai dengan keadaan yang tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Kirana, perempuan itu benar-benar masih tidak terima dengan semua kenyataan. Janu, pulang Janu.
Teriakan penuh air mata membuat hatinya sakit. Berita yang ia baca di ponselnya benar-benar membuat Kirana frustasi. Dia selalu meyakinkan dirinya jika Janu baik-baik saja, tapi hatinya lagi-lagi berkata lain. Setelah melihat Asta yang pergi membuat Kirana tidak ada kesempatan lagi untuk meyakinkan Janu selamat dan baik-baik saja. Janu katanya kamu bakal pulang. Kenapa sekarang kamu belum pulang? Semeru indah ya sampai kamu gak mau pulang. Rambut panjang yang tergerai bebas dan baju oversize milik Janu dengan celana panjang yang serasi. Jangan lupakan air mata yang terus keluar. Kirana sedih, gundah, frustasi, semuanya dia rasakan. Hatinya benar-benar hancur setelah tahu jika Janu tidak bisa ditemukan. Harus apa lagi dia? Kenapa semesta tidak bisa menyatukan mereka? Kenapa semesta menghukum keduanya dengan kepergian? Kirana benar-benar tidak bisa merelakan semuanya. Kirana ingin bangun dari mimpi buruknya, tapi ini terlalu nyata baginya. Kirana. Panggil seseorang membuat gadis itu jatuh begitu saja. Dia tidak bisa menahannya lagi. Laki-laki itu memberinya sebat tisu dan mengusap pundak Kirana yang gemetar. Tenang Kirana, Tuhan udah kasih ini untuk kebaikan kamu. Tuhan itu akan menghilangkan seseorang yang kita sayang sebagai pelajaran. Jadi belajar dari kesalahan ini ya. Danu mencoba untuk meyakinkan Kirana agar keluar dari zona sedihnya. Danu memang bukan siapa-siapa Kirana, namun tangisan Kirana membuat Danu tahu sejatuh apa dia. Semuanya kehilangan Kirana. Tapi mau bagaimana? Semua sudah kehendak Tuhan. Kita nggak bisa memintanya untuk mengembalikan Janu kembali. Tapi bawa Raka Janu pulang, Kak. Aku cuma mau peluk dia terakhir kali. Sesusah itu kah permintaanku? Danu terdiam, namun tangannya masih setia menepuk pundak Kirana. Akhirnya Danu membantu Kirana berdiri. Susah jika kamu tidak terus berdoa. Kakak tahu kamu bakal bosan dengan kata doa, doa dan doa. Tapi kamu harus tahu nak, doa itu sudah menjadi kuncinya. Kirana masih bergeming, pikirannya sudah kalut. Dia dan hatinya tidak sinkron saat ini. Dia hanya butuh istirahat sekarang. Kakak antar pulang ya, kata Danu. Karena Kirana tidak menjawab, Danu mencoba untuk membujuk Kirana untuk pulang dan menenangkan perasaannya saat ini. Seminggu setelah kepergian, kini seorang gadis duduk sendiri dengan pikiran yang kosong dan tidak ada yang menemaninya di sana. Biasanya ada seseorang yang menemaninya, namun sekarang orang tersebut sudah meninggalkannya. Nata. Gadis itu masih belum merelakan Hadi yang sudah tenang. Ternyata sesakit ini ya tidak direstui semesta. Nata tahu jika Nadi tidak akan bersamanya, tapi jika mendengar kepergiannya dengan cara seperti ini, Nata benar-benar tidak ingin bahagia. Kenapa Tuhan harus mengambilnya? Nata rela jika Nadi bersama yang lain, bukan tidur selamanya. Nata, Nadi udah pulang. Pulang ke rumah Tuhan. Perkataan itu terus terputar di benak Nata. Sekarang siapa yang paling sakit? Nata. Tentu iya, namun orang tuanya lah yang paling kehilangan. Nadi, makasih ya udah bertahan sampai saat ini. Makasih udah jadi bagian hidupku. Makasih juga udah jadi orang pertama yang mau jadi rumahku. Tuhan pantas mengambil kamu, Nadi, karena kamu laki-laki yang baik, hebat, dan juga laki-laki yang kuat. Bahagia di sana ya. Tak lama seseorang duduk di samping Nata.
Nata benar-benar bingung siapa yang duduk di sampingnya. Aroma laki-lakinya sangat familiar untuk Nata. Maaf, sendirian aja kak. Boleh saya temani? Kata laki-laki itu sepertinya dia anak SMA atau SMP, tapi kenapa parfum miliknya sama seperti Nadi. Iya, makasih ya. Keduanya diam hanyut dalam pikirannya masing-masing. Tak lama remaja itu membuka pembicaraan kembali. Oh iya, nama saya Nathan Gilbert. Barangkali kakak bingung mau panggil siapa? Salam kenal Nathan. Kamu boleh panggil kakak Nata aja. Nama panjang kakak rahasia ya? Enggak kok, tapi kakak mau kamu manggil itu aja. Soalnya kamu mirip seseorang. Tidak mendengar jawaban laki-laki itu membuat Nata bingung apakah dia sudah pergi, tapi parfumnya masih menyengat di hidung Nata. Maaf, kira-kira siapa yang kakak maksud ya? Nata tersenyum dan lagi-lagi air matanya menetes begitu saja. Kak, astaga, maafin saya kalau kesinggung. Ini pakai tisu lapnya. Nata mengambil tisu yang Nathan berikan. Makasih lagi, kakak ingat pacar kakak yang udah bahagia di sana. Oh, semirip itu ya. Maaf ya kalau kedatangan saya merusak. Gak apa-apa, malah bagus karena kamu bisa membuat rindu kakak mereda. Makasih ya. Sama-sama kak. Kakak sering duduk di sini ya? Sering banget. Soalnya taman ini udah jadi saksi cinta kakak sama dia. Kalau gitu nanti kapan-kapan saya main kesini lagi. Saya pamit ya. Dah kak. Nata tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia langsung pergi dari tempat Nata duduk. Nat, dia itu kembaran kamu ya? Apa itu jiwa kamu ada di dia? Nata yang sibuk dengan menikmati angin malam langsung dikejutkan dengan teriakan seseorang yang membuat dirinya teringat seseorang yang menemaninya tadi sore. Kak, jangan lama-lama nanti masuk angin. Nata tersenyum mendengar ucapan Nathan. Laki-laki itu semakin gencar mendekatinya, namun entah kenapa Nata tidak risih sama sekali. Benar-benar Nadi versi seiman. Nata, panggil perempuan membuat Nata bernyingkat kaget. Astaga, Kirana, kamu ngapain malam-malam di sini? Ngagetin aku aja. Ya daripada aku salam nanti kamu bingung jawab apa lagi. Gadis itu memberi sebuah bungkusan di pangkuan Nata. Nata meraba bungkusan itu lalu tak lama Kirana membuka suara. Udah dimakan aja, itu dari keadaan buat kamu. Oh iya, tadi bocah kok neriakin kamu kayak gitu, gak sopan banget. Nah itu tuh temen aku. Kata kamu mirip Nadi gak? Mirip banget malah. Tapi bedanya dia tuh agak kalem-kalem gitu. Kamu tahu kan kalau Nadi kagak ada kalem-kalemnya kayak Reo gitu. Syukurlah kalau kamu punya pendapat yang sama seperti aku. Kangen Nadi ya? Mau ke pemakamannya gak bareng aku? Kamu yang kangen Janu kali, iya kan? Gak apa-apa, aku cuma mau nitip salam aja sama Nadi. Bilangin ya, jangan lupa ke mimpi Nata. Kirana tidak menjawab. Tiba-tiba tangannya mengambil tangan Nata. Aku jadi kasihan sama kamu, tak? Gak habis pikir kalau semesta juga gak mendukung kalian. Kadang aku mikir gimana nasib kamu, padahal kamu sama Nadi itu lengket banget. Itu udah kehendak Tuhan, nak. Kata Nadi mau sebagus apapun ekspektasi kamu, tapi Tuhanlah yang akan menyadarkan kita dengan kenyataan. Kala itu sunyi ketika Nata menjelaskan semuanya. Kirana tidak bergeming sama sekali. Nah, kamu masih di sini kan? Iya masih kok. Kamu mau
masuk ke dalam gak? Di luar dingin loh. Iya sabar nah, aku takut jatuh. Kalau kata aku, ekspektasi kadang indah, tapi tanpa sadar Allah atau Tuhan kamu memiliki kenyataan yang di luar dugaan. Makanya kita jangan berharap sama dunia, tak. Dunia itu hanya tempat sementara kita. Sore itu di bulan November, Nadi dan Hatta duduk di taman kembali. Banyak sekali pembicaraan yang mereka lontarkan. Nata mengangguk paham. Entah kenapa dia makin suka dengan sosok Nadi. Dia benar-benar laki-laki impian Nata. Nadi itu orangnya lembut, manis, dan juga perhatian. Andai jika mereka tidak bertemu, bagaimana Nata tahu jika laki-laki ada yang sebaik Nadi? Tak, kamu mau pulang? Mau hujan deh kayaknya. Oh iya, kalau gitu mau deh, tapi dibonceng kamu ya. Ucap Nata terdengar tawa Nadi yang masuk di telinganya. Kan, tawanya saja Nata suka, apalagi tawa wajahnya. Saat itulah keduanya langsung menaiki sepeda milik ayahnya Nadi. Diam-diam pastinya, karena Nata tahu jika ayahnya Nadi tidak pernah merestui keduanya. Selang beberapa menit keduanya sampai di rumah Nata, rumah yang besar dan memiliki pagar hitam yang tinggi. Sebelum memasuki rumah tersebut, Nadi juga sebenarnya minder karena Nata adalah orang yang terpandang, sedangkan Nadi, dia hanya laki-laki yang sederhana dan tidak memiliki banyak harta. Berbeda dengan Nata. Aku antar sampai pagar ya. Iya makasih ya Nadi. Tak ada jawaban darinya, hanya tangan milik Nadi yang menyentuh tangan Nata dengan pelan-pelan membantunya melangkah. Kalau soal kamu, aku oke aja. Kamu boleh ngerepotin aku, tak, walaupun aku bukan orang yang banyak harta. Aku gak butuh laki-laki yang punya harta juga. Aku cuma butuh laki-laki yang bisa buat aku bahagia. Aku bisa buat kamu bahagia. Ya kamu itu bisa buat aku bahagia, tapi Tuhan kita Nadi, Tuhan kita berbeda. Bang Raden. Sore-sore Jakarta sedang terang-terangnya dan Raden yang berdiri di depan rumah seseorang dengan mengantarkannya sebuah rantang yang berisi makanan lauk pauk. Cak, ini abang punya makanan buat kamu, barangkali kamu belum makan. Sebuah kalimat yang Raden katakan membuat gadis cantik berambut pendek itu kaget dengan kedatangan Raden. Tidak sekali ini saja, tapi sudah lebih dari 5 kali Raden memberinya rantan makanan. Makasih ya bang. Maaf kalau Cantika ngerepotin Bang Raden sama yang lain. Cantika Azhara, adik perempuan dari Yuda yang sekarang tinggal sendirian setelah kepergian Yuda. Sedangkan orang tua mereka sudah lama pergi pasca kecelakaan pesawat. Mau tidak mau, Cantika dan Yuda hidup bersama pamannya. Dan saat inilah Cantika hidup sendiri. Pamannya juga pergi bersama dengan Yuda. Hal itulah yang membuat Raden dekat dengan adik Yuda. Gak apa-apa, niat Bang Raden akan bantuin kamu. Kalau gitu abang pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjalan sore dengan angin yang terus berhembus membuat Raden menikmati angin kencang itu. Seketika teringat Hasta yang pernah bermain layang-layang sore ini. Kejadian sudah lama namun masih melekat di benaknya. Bagaimana Hasta yang pergi tanpa pamit membuat Raden dan bapak panik mencari keberadaan anak itu. Hasta memang memiliki sifat yang nakal dan jahil, namun dia juga dibilang anak yang cerianya menular ke orang lain. Raden juga jadi teringat masa lalunya yang dimana Hasta mengadu padanya jika banyak yang meledeknya. Raden benar-benar teringat di mana wajah Hasta yang tetap tersenyum walaupun hati berkata lain. Siang itu Raden tengah duduk di lantai sambil menonton series kartun yang ia tunggu-tunggu. Suara ribut dari luar membuat Raden mengalihkan atensinya. Terlihat Hasta yang membuka pintu berwarna coklat itu dengan senyuman kecil yang mengembang. Assalamualaikum Bang Raden.
Waalaikumsalam, tumben udah pulang. Biasanya main sama Nadi dulu. Hasta duduk di samping abangnya dengan seragam merah putih yang masih dia pakai. Nadi sakit, Hasta jadi nggak ada teman buat berlindung. Walaupun mata Raden tidak lepas dari kartu, namun dia siap sedia untuk mendengarkan adiknya berbicara. Biasanya jika seperti ini Hasta memiliki masalah dengan temannya. Raden pernah turun tangan, namun apalah daya dia terhadap ibu mereka yang terus-menerus melindungi anaknya dengan kata-kata namanya juga anak kecil. Masa tadi Hasta dikata-katain lagi bang, katanya Hasta nggak punya ibu. Emangnya orang yang nggak punya ibu nggak boleh punya teman? Raden kini menatap adiknya itu dengan penuh tanda tanya di matanya. Gak semua orang harus berteman. Bukan Hasta yang salah karena tidak punya ibu, tapi merekanya aja yang milih-milih teman. Hasta tersenyum. Di balik hatinya dia tidak pernah salah untuk menjadi adik Raden. Walaupun kakaknya itu kesabarannya setipis tisu dibagi dua, tapi ketahuilah, jika Bang Raden memiliki sifat perhatian dan kepekaan yang membuat Hasta memiliki tameng. Bang Raden itu pahlawan Hasta. Nanti kalau nggak ada Nadi, kan ada Janu. Janu payah, mending manggil Bang Raden. Kenapa gitu? Hasta tersenyum lalu Raden menatap adiknya dengan alis kanan yang diangkat. Bang Raden kan pahlawannya Hasta setelah bapak. Nanti kalau Hasta diganggu lagi, Hasta tinggal manggil Bang Raden, Bang Raden. Celoteh Hasta membuat Raden tertawa di sana. Tidak sekali ini saja Hasta selalu mengatakan kepada Raden, jika dia sering diolok-olok oleh temannya, tidak habis pikir dengan pertemanan zaman sekarang. Hanya perihal tidak punya ibu mereka mempermasalahkan. Raden dulu tidak pernah berteman, sekalipun ada, dia tidak terlalu dekat. Contohnya Madya. Laki-laki itu adalah kakak kelasnya, namun sudah berteman sejak kejadian loncat pagar bersama. Udah sana ganti baju, nanti bapak datang marah-marah lagi ke kamu. Gak apa-apa kan ada abang. Satu ucapan itu keluar, Hasta berlari untuk tidak diamuk oleh Raden. Raden hanya menggelengkan kepalanya dengan senyuman. Lalu selintas ide berada di kepalanya. Dengan senyuman yang penuh misteri membuat Hasta yang menyembulkan kepalanya langsung berteriak histeris. Abang jangan kelitikin Hasta. Ayo, mau kemana kamu beruang? Harimau ingin makan aku, bapak tolong. Umur Hasta berada di ujung tanduk. Masa-masa itu lagi-lagi membuat Raden rindu dengan tingkah Hasta yang penuh drama, namun membuat hatinya membaik. Abang rindu Hasta. Saat sampai di rumah ternyata sepi. Bapak pastinya sedang bekerja di luar. Walaupun Raden sudah menggantikannya, namun bapak selalu menolak karena tenaganya yang masih seperti anak remaja. Tidak ada kata-kata penolakan. Bapak membuat Raden tidak bisa memaksanya. Kamar yang masih sama seperti dulu, namun bedanya lebih bersih dan luas dari sebelumnya. Raden menaruh jaketnya di belakang pintu dan menuju kamar Hasta yang sudah lama dikosongkan. Dibukanya pintu kamar milik Hasta. Parfum yang Hasta pakai masih tercium seakan masih ada pemiliknya. Foto-foto Hasta juga masih terpajang rapi, membuat rindu Raden semakin menyeruak di dalam hatinya. Gak kerasa udah 1 tahun ditinggal kamu, tak? Tapi abang masih rindu sama kamu. Di meja belajar Raden melihat satu buku yang sepertinya menjadi diary Hasta. Lembar demi lembar Raden lihat tidak ada yang sempurna, hanya coret-coret rumus matematika dan fisika. Namun satu halaman membuat Raden menjadi penasaran dengan isinya. 1 Desember 2021. Hari ini entah kenapa gue jadi berbunga-bunga karena perempuan. Bukan itu aja, tapi wajahnya masih setia nempel di benak.
semoga Bang Raden gak baca. Yang ada dia malah jadi punya bahan buat ngegoda gue lagi. Kalau ngomongin soal cewek, entah kenapa jadinya mau belajar jadi buaya kayak Janu sama Nadi. Gini-gini juga mau kali dipepet sama cewek cantik. Balik lagi ke tulisan tadi. Kalau gue jadi buaya, nanti kasihan dong istri gue sama anak gue di masa depan. Masa nanti istri gue jadi kelima? Kata Bang Raden, cowok sejati itu bukan punya banyak mantan, tapi stay di satu perempuan. Kata bapak juga, perempuan itu butuhnya laki-laki yang cuma butuh satu cewek. Gak banyak gobal sana sini, tapi tiba-tiba datang ke rumah buat ngelamar. Nah, gue mau jadi barisan bapak ketika kalau gini. Gue mau jadi cowok yang gentle dan satset. Masalah terima enggaknya itu di akhir. Sampai di baris terakhir Raden tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada saja kelakuan Hasta membuat Raden tersenyum atau tertawa. Entah kenapa Raden ingin sekali mengisi satu lembar di belakang. Pena yang sudah lama tidak digunakan sekarang mungkin jadi berguna di tangan Raden. Dari abang untuk Hasta. Tak. Kamu terlalu cepat buat pergi. Abang belum peluk kamu. Abang belum bilang makasih ke kamu. Tak. Hidup itu memang tidak abadi. Tapi abang ingin melihat kamu bahagia bersama pasangan kamu. Tuhan terlalu cepat manggil kamu, tak. Tuhan tidak memberimu kesempatan untuk merasakan kasih sayang oleh orang yang kamu cinta. Sekarang hanya kata selamat tinggal untuk kamu. Selamat tinggal bintang abang. Bahagia terus kamu di sana. Raden Kanigoro. Selesai di barisan akhir, Raden menutup penanya dan menaruhnya kembali. Raden menatap tulisan tangannya itu dengan nafas yang memburu. Raden benci perasaan sedih ini, tapi rasa rindunya lebih besar. Sayangnya rindu yang ia rasakan tidak ada obatnya. Obatnya hanya senyuman dari Hasta untuknya. Sekian, dan terima kasih buat Laras yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.